Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hamparan itu adalah dunia kelabu tanpa batas dari luar tanpa matahari yang terlihat. Ini tidak terjadi setelah masuk. Ini menjadi sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan dan kompleksitas. Merasakan semilir angin laut dan mendengarkan deburan ombak yang sungguh menenangkan dan memuaskan. Ketika seseorang cukup kuat, mereka akan menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun ombaknya jelas-jelas mengarah ke pantai, namun kenyataannya tidak demikian. Ombaknya sebenarnya sedang menuju ke area tengah, kebalikan dari apa yang dilihat mata. Pada tingkat nenek moyang, mereka akan menemukan bahwa ada kekuatan di lautan ini yang menarik mereka secara misterius. Li Qiye berdiri di atas batu besar dengan mata terpejam, tampak berubah menjadi patung. Seiring berjalannya waktu, kakinya muncul di bawah tanah. Akar ini menembus dan menyusup ke kedalaman lautan. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya dan berkata, bencana benar-benar ada di sini. Seseorang telah membuka jalan sehingga orang lain akan mengikuti angin untuk sampai ke sini. Sayangnya, mereka yang kembali tidak akan sama. Mereka yang dapat mendengar dan memahami ramalan ini akan merasa takut. Dia menenangkan kepalanya, tidak terlalu peduli. Tiga dewa tidak membutuhkan perlindungannya, yang lain siap melakukan tugas itu. Dia mengabaikannya dan berjalan menyusuri pantai, membiarkan deburan ombak menginjak kakinya dan menghapus jejak kakinya sebelumnya di pasir. Dia berhasil mencapai teluk dan melihat seseorang duduk di tanjung di perdamaian. Dao saudara, mau minum? Orang itu segera mengangkat cangkirnya saat Li Qiye lewat. Hanya sedikit orang yang datang ke tempat ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan melihat sekilas sebelum pergi daripada tinggal di sini untuk minum dan menikmati pemandangan seperti orang ini. Orang itu masih muda dan memiliki meja batu giok di depannya dengan kompor yang bersuhu panas. Suara mendidih menandakan bahwa anggur sudah siap. Dia membuka tutupnya dan mengeluarkan uap dan aroma yang memikat. Dia baru berusia sekitar 20 tahun, memilih untuk mengenakan jubah rami daripada jubah mahal. Meski begitu, jahitannya dikerjakan dengan cukup baik, jelas dibuat oleh seorang ahli. Kancingnya dihias dengan simbol kuno. Dia memiliki rambut panjang yang diikat dengan jepit rambut bambu hitam, sangat sederhana namun terlihat cukup terpelajar dan tidak terkendali. Sikap alamiahnya tidak akan berubah meskipun gunung Tai runtuh di hadapannya. Tidak ada sesuatu pun yang menindas datang darinya, hanya suasana sastra. Orang-orang akan merasa seolah-olah dia menyembunyikan 1000 gulungan di dadanya. Sekali melihatnya saja sudah memberi kesan bahwa dia adalah ensiklopedia pengetahuan berjalan. Li Qiye menatap pemuda yang mengundangnya. Bertemu denganmu di sini adalah suatu kehormatan besar, sebuah takdir-takdir. Maukah kamu memberiku kehormatan untuk minum bersamamu? Yang terakhir langsung berdiri dan berkata dengan antusias. Li Qiye tersenyum dan berjalan mendekat. Pemuda itu melihat ini dan mengeluarkan bangku batu giok dan menyeka dedaunan di lingkungannya. Dia menyiapkan satu set makanan pembuka lengkap untuk Li Qiye sambil terlihat sangat rendah hati. Li Qiye menganggap ini sebagai fakta dan duduk. Pemuda itu mengambil teko anggur dan menuangkan secangkir penuh untuknya. Saat anggur dialirkan ke dalam cangkir, energi emas muncul bersamaan dengan raungan drakonik dan momentum duniawi. Anggur berkualitas ini mengandung kekuatan naga dan esensi bumi. Meminum ini untuk seorang terampil biasa memiliki efek yang sama dengan pelatihan selama beberapa milenium. Saya baru-baru ini menyeduhnya menggunakan inti bintang. Rasanya tidak terlalu buruk, silakan dicoba. Pemuda itu tersenyum. Li Qiye menyesapnya terlebih dahulu sebelum meminum semuanya. Dia mengeluarkan nafas dengan lembut, mengeluarkan aroma yang kuat dengan cahaya bintang yang megah. Baik, ia memuji, air dari bintang emas yang tinggi difermentasi dengan butiran tebing kuno dan direbus menggunakan kayu bulan musim gugur, untuk dituangkan ke dalam cangkir yang berputar-putar, tidak terlalu kuat atau astringen, cukup sempurna. Mendapat pujian seperti itu dari Li Qiye berarti anggur ini memang istimewa. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mempunyai hak istimewa untuk berlangganannya. Kamu tahu anggurmu? Pemuda itu senang melihat sesama penikmatnya, hanya satu rasa dan Anda tahu segalanya, sangat mengesankan.
Pengetahuanmu jauh melebihi pengetahuanku. Li Qiye tersenyum dan mulai mencoba makanan pembuka yang dipadukan dengan anggur. Pemuda itu menyiapkan hidangan yang berbeda, sayap naga bertanduk dingin, hati burung phoenix putih, hati wyvern. Setiap hidangan memiliki asal-usul yang menakutkan. Bahkan kaisar sejati pun mungkin belum memenuhi syaratnya. Li Qiye melihat sekeliling dan hanya mencoba doa di antaranya. Ingat, ini adalah makanan yang sangat bergizi. Siapapun yang akan mengeluarkan air liur saat melihat ini. Sayangnya, dia masih sangat pemilih dan hanya memilih yang dia suka. Sayapnya empuk, 3000 tahun juga merupakan usia yang tepat untuk naga ini. Hati burung phoenix sudah terlalu tua, ketan sebagai hiasannya kurang benar kuzu ini, ditanam di lumpur ungu dan dimasak dengan arang kayu eonik, tidak buruk, tidak buruk. Dia menilai berbagai makanan. Kamu benar-benar tahu makananmu. Meskipun Li Qiye pemilih sangat dan menunjukkan kekurangannya, para pemuda tetap menghargai pujian yang sesekali diberikan. Secangkir lagi, saudara Dao. Pemuda itu terus menuangkan anggur lebih banyak setiap kali Li Qiye selesai. Li Qiye terus makan dan minum, tidak keberatan jika pemuda itu melayaninya. Pesta yang menyenangkan ini berlangsung cukup lama, tanpa diganggu oleh siapapun. Sayang sekali kamu bukan seorang juru masak. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Orang ketiga akan terkejut mendengarnya, tidak ada orang lain di dunia ini yang berani berkomentar seperti ini. Saya adalah seorang pelahap selama masa muda saya dan telah beriklan. Pemuda itu berkata, sayangnya, para senior tidak mengizinkan saya, mengancam akan memenggal kepala saya. Dia tidak melakukan suatu tindakan yang sama sekali atau berpikir bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Li Qiye menenangkan. Benar, hanya makhluk abadi yang dapat mengklaim bahwa semua keinginannya terpenuhi. Jawab pemuda itu. Saya tidak setuju. Yang abadi mungkin tidak lebih bahagia dari manusia. Menjadi abadi sudah cukup sulit tetapi yang terjadi setelahnya hanyalah penderitaan yang lebih besar. Bangsawan di alam fana adalah cara hidup yang benar. Li Qiye tersenyum. Jadi maksudmu para menyalahgunakan yang mencari keabadian semuanya idiot? Kata pemuda itu. Tidak, mereka sangat mengesankan dan terpuji. Untuk mengetahui kesulitannya namun tetap terus berjalan. Itu langkah pertama. Mengejar keabadian bukanlah tentang memenuhi keinginan seseorang, ini tentang menggali wawasan dan tekad yang lebih besar. Yang pertama berakibat pada jatuh ke jalan yang salah. Mengapa? Karena tahun-tahun keabadian yang tiada akhir juga akan menimbulkan penderitaan yang tiada habisnya. Hati yang tamak akan melahirkan rasa balas dendam yang akhirnya berujung pada hati setan. Oleh karena itu, yang abadi tidak ada. Li Qiye menatap pemuda itu secara implisit setelah selesai. Pemuda itu menjadi emosional dan berdiri untuk membungkuk. Dao mengajar, komentarmu sendiri lebih bermanfaat daripada pencarian Dao selama 10.000 tahun. Li Qiye adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menerima sikap agung dari pemuda ini. Ketika pemuda itu duduk kembali, Li Qiye menatap cakrawala dan berkata, semua orang mencari keabadian, tapi itu tidak perlu. Mengapa kamu mengatakan itu? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Keabadian hanya akan menimbulkan bencana. Li Qiye menjelaskan, jika makhluk seperti itu memang ada, mereka bukan salah satu dari kita dan bukan milik dunia kita, pastinya mereka juga tidak boleh datang berkunjung. Masuk akal, jadi bagaimana jika beberapa makhluk abadi memutuskan untuk mengunjungi kita? Kata pemuda itu. Kalau begitu, mereka bukanlah makhluk abadi. Mengapa mereka turun lagi setelah naik? Apakah Anda ingin menggali lubang dan meletakkannya di lumpur sepanjang hari? Li Qiye menenangkan. Aku tidak tahu, kata pemuda itu. Jadi mengapa seseorang sengaja tinggal di lumpur? Li Qiye tersenyum. Pasti ada logika, semacam rencana untuk mendapatkan keuntungan. Mata pemuda itu bertambah. Dunia fana seharusnya tidak memiliki makhluk abadi, jadi ketika mereka datang dengan sebuah agenda, kata Li Qiye. Apa yang kamu katakan sungguh menakutkan. Pemuda itu tersenyum kecut, semua pihak mendambakan keabadian. Kaisar dan nenek moyang percaya bahwa keabadian adalah puncak sejati. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi, Anda mengatakan bahwa keabadian adalah jalan yang salah dan tentu saja jahat. Perspektif ini menyinggung seluruh masyarakat. Belum tentu jahat tapi pasti berbeda.
Dunia ini tidak memiliki yang abadi, ungkapan ini memang benar. Jadi ketika ada orang yang mengaku abadi, entah benar atau tidak, mereka bukanlah bagian dari dunia ini, kata Li Qiye. Mengapa kamu begitu yakin, saudara Dao? Mengapa dunia ini tidak memiliki makhluk abadi? Pemuda itu bertanya, berapa banyak nenek moyang yang muncul di setiap generasi? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Biasanya 1 atau 2, 3 adalah keajaiban. Pemuda itu menjawab, hal ini berlaku sepanjang sejarah 3 dewa. Kemunculan 3 orang dalam satu generasi sangatlah jarang. Jadi, mengapa hal ini terjadi? Li Qiye tersenyum. Nasib dan ciptaan langit dan bumi. Dunia ini begitu besar, bagaimana ia bisa menjadi abadi? Pemuda itu langsung mengerti. Benar, besar kecilnya kolam yang ditentukan, begitu pula ikan di dalamnya. Kolam kecil tidak bisa menghasilkan kilin emas dan jelas bukan naga sejati. Jika naga sejati muncul, ia akan tetap melompat keluar dari kolam dan terbang di atas 9 pemandangan. Li Qiye mengangguk. Tidak heran mengapa orang bijak dan nenek moyang di masa lalu semuanya memasuki hamparan tak dapat diseberangi. Kalau begitu, rumor itu benar. Benar, itu sebabnya Kaisar Sui, Nong, dan Si tidak pernah muncul lagi. Ingat, adalah hal yang baik jika tidak ada makhluk abadi di sekitar. Begitu mereka turun, itu akan menjadi awal dari bencana, kata Li Qiye. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin menjadi abadi? Pemuda itu menatap laut beberapa saat sebelum berbalik. Itu tergantung pada apakah mengambil langkah berikutnya mungkin dilakukan. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, itu tidak mudah jadi itu sebabnya saya harus memasuki dunia ini. Li Qiye tersenyum. Begitulah, saudara Dao. Kabut telah hilang dari mataku setelah mendengarkanmu. Anda telah menjadi guru yang baik. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye. Li Qiye menerima sikap hormat itu. Guru, seberapa sulitnya menjadi abadi? Pemuda itu mengubah alamatnya dari Dao Broter menjadi guru untuk menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Bisa mudah atau sulit tergantung pada definisi Anda tentang makhluk abadi. Li Qiye mendengus. Kalau begitu mari kita mulai dengan definisi dunia terlebih dahulu, lalu definisi Anda, guru. Pemuda itu tersenyum. Saya tidak bisa mewakili orang lain, tapi mungkin di mata mereka, apa yang berada di atas nenek moyang adalah sesuatu yang abadi. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Seperti nenek-nenek moyang kita, kata pemuda itu. Meski aku belum melihat wujud aslinya, mungkin kamu benar. Mereka dapat dianggap abadi dalam definisi Anda, kata Li Qiye. Dia menghabiskan 1 cangkir lagi dan menambahkan, namun, pada kenyataannya, mereka hanyalah makhluk abadi semu. Ini termasuk diriku sendiri bahkan jika aku berhasil mengambil langkah lain. Lalu apakah yang abadi itu, guru? Kehidupan abadi. Pemuda itu dengan menuangkan secangkir lagi lalu bertanya. Menurut Anda, apakah kehidupan abadi dan kehidupan yang tidak dapat dihancurkan tidak mungkin diperoleh? Li Qiye menampilkan pemuda itu. Berapa banyak yang telah melakukannya? Pemuda itu bertanya. Lihatlah lautan, berapa banyak nenek moyang yang masih hidup di sana sekarang? Li Qiye bertanya. Aku tidak tahu. Pemuda itu tidak berani menjawab tanpa rasa yakin. Beberapa telah hidup lama tanpa perlu tidur. Li Qiye mengungkapkan, apakah itu termasuk kehidupan abadi? Bagaimana dengan sifat yang tidak bisa dihancurkan? Jawab pemuda itu, beberapa orang telah melakukan keduanya. Li Qiye menatap ke arah laut dan berkata, benar-benar, pemuda itu berdiri kaget. Ya, tapi kamu bisa menyebut sudo sekali lagi karena mereka memerlukan item eksternal. Li Qiye mengangguk. Jadi begitu. Saya memahami definisi Anda sekarang, seseorang yang memiliki kehidupan abadi dan tidak dapat dihancurkan adalah makhluk abadi sejati. Pemuda itu berspekulasi. Satu hal lagi. Li Qiye tersenyum, menggunakan dao mereka sendiri. Itu tidak bergantung pada faktor eksternal apapun. Kalau tidak, saat ini juga, aku bisa kembali ke 3 dewa dan menjadi abadi. Petik 2. Pemuda itu cukup tiada taranya untuk memahami maksud Li Qiye dengan segera. Kamu masih belum abadi. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Itu karena aku meremehkan hal itu. Li Qiye tersenyum, tak seorang pun di antara 3 dewa yang bisa menyentuhku saat ini, bahkan ketiga kaisar bersama-sama. Pernyataan santai ini sudah cukup untuk menyatakan supremasinya.
Izinkan saya mengucapkan terima kasih karena Anda begitu berbudi luhur atas nama semua makhluk hidup di tiga dewa. Pikiran belas kasih Anda ingin kami semua. Pemuda itu tergeletak. Berdiri, aku tidak menerima ini. Li Qiye menenangkan. Pemuda yang kebingungan itu berdiri namun tidak langsung bertanya. Ini tidak ada kebaikan dengan belas kasihan dan belas kasihan. Sebaliknya, kebrutalan dan pembunuhan adalah tema saya. Satu pemikiranku akan berakhir dengan kehancuran, hanya menyisakan darah dan tulang. Satu-satunya alasan mengapa saya tidak melakukannya adalah sekali lagi, saya meremehkannya. Dia berbicara dengan lebih arogan dan bangga dibandingkan orang lain. Tahukah kamu kenapa ada rasa jelek? Li Qiye bertanya. Saya mendengarkan, guru, kata pemuda itu. Hati Dao. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua hanyalah makhluk abadi semu tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka dapat menghancurkan atmosfer dan menyapu seluruh alam, itu tidak masalah. Hanya hati Dao yang tidak berubah yang akan mencapai kebenaran dan pada saat itu, seseorang akan menjadi abadi sejati tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Saya mengerti. Menjadi sejati abadi membutuhkan hati Dao yang tiada taranya lebih dari sekadar kekuatan murni. Pemuda itu mengangguk. Itu benar. Li Qiye mengangguk, seorang master dapat menciptakan terang dan gelap atau menyelamatkan jiwa hanya dengan satu pikiran. Namun, hal ini tidak menghentikan mereka untuk memiliki hati iblis dan jatuh ke dalam kegelapan. Hanya hati Dao yang tidak berubah yang akan mencapai kebenaran tertinggi. Ya, jawab pemuda itu. Li Qiye menoleh ke arah laut dan melanjutkan, beberapa telah melangkah sangat jauh namun sayangnya, keadaan yang mendesak membuat mereka terjatuh. Sudah terlambat untuk mencoba dan kembali setelah mereka melewati batas, melestarikan kemurnian asli mereka. Hati Dao mereka akan tergerak dan tidak ada cara untuk mengembalikannya ke tempat yang tepat. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, itulah mengapa ketiga kaisar itu cukup mengesankan. Mereka tidak mengambil langkah lebih jauh dan masih berhasil menjaga kemurnian hati mereka. Ini adalah keberuntungan kami. Pemuda itu setuju. Saya yakin Anda tahu bahwa tiga dewa telah cukup makmur setelah bertahun-tahun. Cukup sekali bukan? Kata Li Qiye. Saya tidak berani memikirkan hal ini. Pemuda itu memasang senyuman yang dipaksakan, merasakah hawa dingin merambat di punggungnya meskipun berada di puncak generasi ini. Makanan terlezat terutama bagi mereka yang mengalami kelaparan. Mereka tidak akan bisa mempertahankan hati mereka dan akan melihat tiga dewa sebagai steak yang lezat, kata Li Qiye. Guru, pendengarannya tidak optimis sama sekali. Pemuda itu tersenyum kecut. Kamu sudah lama duduk di sini untuk memandangi laut. Aku tahu kamu bisa merasakannya. Li Qiye meliriknya. Agitasi. Pemuda itu ragu-ragu sebelum mengakuinya. Hamparan yang tidak dapat diseberangi selalu sama sepanjang sejarah, mengapa sekarang berubah? Li Qiye bertanya. Saya tidak berani berpikir tanpa dasar. Pemuda itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya dapat memberitahu Anda. Li Qiye tersenyum sebelum memusatkan pandangannya ke arah pemandangan kota. Seseorang menjadi sangat lapar sekarang setelah bertahun-tahun yang panjang. Li Qiye menarik dan berkata, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Ketakutan muncul di benak pemuda. Dia cukup kuat untuk bisa menebak dengan cukup baik, hanya saja tidak ada yang konkret. Dia sudah cukup lama berada di sini untuk menyimpulkan bahwa bencana akan datang, dimulai dari hamparan ini. Li Qiye baru saja mengkonfirmasi pemikirannya. Detailnya tidak jelas. Tiga dewa dan hamparan telah melalui banyak zaman namun keseimbangannya tetap ada. Hal ini menunjukkan konsistensi sejarah yang telah rusak. Mengapa? Karena kekuatan dari luar, kata Li Qiye. Kejahatan sedang menyerang. Pemuda itu memikirkan tentang penyelamatan surga saat itu bersama dengan kejahatan yang melanda seluruh dunia. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya, siapa yang tahu jika Anda dapat mengklasifikasikan mereka sebagai jahat. Itu tergantung pada definisinya sekali lagi. Li Qiye tersenyum. Pemuda itu tersenyum kecut dan mengerti maksudnya. Apakah kita bisa melarikan diri? Dia dengan hormat bertanya. Sulit untuk mengutarakan. Saya yakin ini hanyalah sebuah ujian, permulaan baru. Jadi apa artinya ini? Apakah Anda akan melawan sekelompok semut? Tidak, kamu hanya akan menghancurkan sarang mereka, jadi menaruhkan menunjukkan melemahkan kepercayaan pada kekuatan. Masuk akal. Pemuda itu mengangguk. Kalau tidak salah, akan ada garda depan.
Masa depan bergantung pada apakah seseorang dapat menahan mereka dan kekuatan sebenarnya dari wilayah tersebut. Li Qiye tersenyum dan berkata, parit langit akan menjadi gerbang pertama. Pemuda itu menatap dinding dan Sky Pass. Ya, Li Qiye mengangguk, strategi terbaik adalah menjaga pertarungan tetap di luar tembok. Akan sulit jika ada yang berhasil mencapai silsilah abadi. Begitu benihnya ada, mereka akan menaburi mana-mana di 3 dunia. Tolong beritahu saya lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan, Guru. Kata pemuda itu, tidak perlu khawatir dengan tingkat kekuatanmu. Pergi saja dan api perang tidak akan menyentuhmu. Hanya khawatirkan dirimu sendiri. Li Qiye mendengus. Silsilah abadi adalah rumahku, aku tidak ingin penghuninya menderita dan berubah menjadi penghuninya. Kata pemuda itu, sederhana saja, kumpulkan kekuatan 3 dewa dan lawan musuh di luar tembok. Itu cara yang paling sederhana dan efektif. Tentu saja, jika Anda cukup tegas, bunuhlah jalan Anda ke angkasa dan kalahkan mereka. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, saya lemah dan tidak mau membantu. Begitu banyak orang kuat yang memasuki ruang angkasa. Saya hanya bisa berharap untuk mencoba dan tetap hidup di sana. Dia tidak merasa rendah hati. Selama bertahun-tahun, banyak nenek moyang telah masuk. Orang-orang di tingkat keabadian sangat kuat. Kalau begitu lindungi temboknya. Selama Sky Pass ada, semuanya akan baik-baik saja, kata Li Qiye. Saya ingin tahu berapa lama kita bisa bertahan. Saya tidak cukup. Pemuda itu menatap ke dinding. Dia merasa sedikit tidak berdaya karena dia sadar akan kekuatan yang datang. Itu tergantung tamu dari Uncrosable Expanse. Berdoalah agar mereka tidak menyerang kelompok Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan bertahan saat ini, tetapi tidak selamanya. Li Qiye tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan, Guru? Pemuda itu menatap Li Qiye. Jika aku mengangkat pedangku, banyak sekali usia yang akan gemetar ketakutan. Li Qiye tersenyum. Tolong bantu kami. Pemuda itu menangkupkannya berkumpul. Kenapa harus aku? Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya hanya seorang pejalan kaki, bukan penjaga atau penyelamat 3 dewa. Demi semua makhluk hidup, pemuda itu bertanya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika saya memilih untuk melawan 3 dewa, saya akan menjadi abadi sekarang. Apakah aku belum cukup menunjukkan belas kasihan? Li Qiye tersenyum. Tidak melakukan mobilisasi memang merupakan bentuk belas kasihan yang besar. Pemuda itu berpikir dan harus setuju. Jadi, saya tidak tertarik untuk melindungi apapun. Menyelamatkan dunia ini saja sudah lebih dari cukup. Li Qiye menghabiskan 1 cangkir lagi. Guru, bertempurlah dalam 1 pertempuran untuk mencapai akhir zaman. Pemuda itu akhirnya menangkupkannya dan bertanya, ini akan menandai fajar abadi. Anda dapat menguji kehebatan luar biasa Anda dalam pertempuran ini sebelum melanjutkannya nanti. Mari kita melakukan ledakan paling keras untuk membangun moral. Hahaha, kata yang bagus. Baiklah, kurasa aku bisa menguji pedangku dengan pertarungan ini untuk memulai. Jadi biarlah. Li Qiye tertawa menanggapinya dan menamparkan pahanya, terlihat cukup geli sebelum menghabiskan secangkir lagi. Terima kasih, Guru. Pemuda itu dengan penuh semangat membungkuk dan menuangkan secangkir lagi untuknya. Sanjunganmu sangat tepat, aku tahu kamu sedang menggali lubang, tapi aku tetap melompat ke dalamnya. Li Qiye meminum semuanya dan menenangkan kepalanya. Tentu saja tidak, mengingat hati Daomu yang tiada taraf. Anda akan bergabung bahkan jika saya tidak mengatakan apapun untuk menjadikan pertempuran ini sebagai kampanye besar pertama Anda, mengangkat pedang Anda dan mengibarkan spanduk Anda. Pemuda itu menuangkan lebih banyak untuknya. Seorang sarjana memang, membuat sanjungan begitu berbunga-bunga. Li Qiye menggelengkan kepalanya dengan geli, sulit untuk mengatakan tidak setelah memakan makanan seseorang. Makanan dan anggur Anda telah berfungsi dengan baik sebagai suap. Persetujuan Anda memperkuat penguatan. Sayangnya saya datang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk persiapan yang cukup. Jika tidak, saya bisa menyiapkan hidangan yang lebih enak untuk Anda. Pemuda itu tertawa bahak. 3 dewa memang punya banyak makanan lezat. Li Qiye mengangguk, sayang sekali itu bukan tujuan perjalananku atau aku akan mencobanya. Saya tahu bahwa ada makanan yang luar biasa di reruntuhan langit, mungkin terhebat sepanjang masa dan hampir mustahil ditemukan. Pemuda itu tersenyum, mencoba menggodaku dengan makanan lagi. Jika saya makan makanan Anda lagi,
saya harus melompat ke lubang lain. Li Qiye menenangkan. Tentu saja tidak. Sudah cukup bagi Anda untuk bergabung dalam pertempuran ini. Sangat memalukan saya belum menyiapkan hidangan lagi untuk Anda, Guru. Beri saya sedikit waktu dan saya akan menangkapnya dan membuatkan makanan pembuka untuk Anda, oke? Kata pemuda itu. Bagus, aku ingin melihat apakah ini bagus yang kamu katakan. Li Qiye tersenyum. Pesta besar yang tidak bisa dinikmati oleh para kaisar ini perlahan-lahan dinikmati oleh Li Qiye, ditonjolkan oleh angin laut. Dia memperlakukannya hanya sebagai makanan lain di rumah. Dia berdiri setelah selesai dan tersenyum, saya harus pergi ke Skypass untuk urusan kecil. Baiklah, aku akan pergi ke reruntuhan langit dan menangkap salah satunya agar kamu bisa di dekatnya. Pemuda itu juga mengucapkan selamat tinggal. Aku akan menunggu. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Pemuda itu menangkupkannya berkumpul. Dia kemudian berbalik untuk melihat sekilas ke hamparan sebelum menghela napas. Selanjutnya, dia beralih ke reruntuhan langit. Tubuhnya berkelebat sekali dan dia langsung muncul di dalam reruntuhan langit. Li Qiye mendarat di Skypass dan disambut oleh aura kemakmuran, kebalikan dari pantai yang sunyi. Seseorang benar-benar dapat merasakan perubahan kehidupan sambil berdiri di area yang luas ini, gerbang pertama silsilah abadi dan satu-satunya pos pemeriksaan di tembok besar. Setelah parit langit diaktifkan, satu-satunya cara untuk masuk adalah melalui celah ini. Jika tidak, seseorang akan terjebak di luar. Oleh karena itu, jalur ini sangat penting secara geografis. Namun, mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menunjukkan pentingnya hal tersebut karena kurangnya penjajah. Namun demikian, sebagai jalur terbesar dalam silsilah abadi, kota ini juga menjadi salah satu kota terbesar setelah akumulasi bertahun-tahun. Kemakmuran dan keaktifan di sini bisa menandingi kota lain manapun. Itu tidak bergantung pada sistem apapun. Satu-satunya entitas yang bertanggung jawab adalah Legiun Tembok. Seseorang akan kesulitan menemukan legiun yang lebih kuat di silsilah abadi. Anggotanya terdiri dari penduduk asli di Skypass bersama dengan laki-laki yang direkrut dari alam liar. Selain itu, pembudidaya lain dalam sistem juga dapat bergabung selama memenuhi persyaratan. Dengan demikian, komposisi legiun sebenarnya relatif kompleks. Skypass tidak lagi terbatas pada benteng atau pangkalan militer. Itu mirip dengan kota besar dengan perdagangan yang sibuk. Meskipun merupakan gerbang pertama silsilah abadi, tempat itu tidak memiliki penjaga dan patroli. Hal ini menyebabkan adanya penjajahan asing. Apalagi legiun itu sebenarnya sangat mumpuni. Alam pembohong memiliki banyak penjahat tetapi tidak berani mencakar kawasan ini. Hal ini mengakibatkan keamanan agak lemah. Siapapun dapat memasuki celah tersebut tanpa digeledah atau diinterogasi. Mereka bisa datang melalui binatang terbang atau menaiki gunung dewa atau dengan aura mereka yang diaktifkan sepenuhnya, tidak ada yang mau repot-repot menghentikan mereka. Kebebasan untuk masuk ini bukanlah tanda kelemahan yang sah. Ia tidak kekurangan kendali atas tembok dan operan. Sebaliknya, genggamannya tetap erat seperti dulu. Kekuatan legiun hampir tak tertandingi di dunia ini. Terlebih lagi, diperintahkannya, Tai Yingxi, tidak dapat diduga. Kepercayaan dan kendali mutlak ini mengakibatkan tidak adanya kehadiran militer saat ini, setidaknya di sektor-sektor ini. Faktanya, akan sulit menemukan seorang tentara pun di jalan. Meski begitu, semua orang tetap mematuhi hukum yang berlaku, baik itu seorang abadi yang kuat atau seorang tiran regional. Bahkan penjahat di alam pembohong akan menyelipkan ekornya di antara kaki mereka setelah datang ke sini, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi setelah menjadi sasaran legiun. Adanya menghasilkan perdamaian dan kesejahteraan selama beberapa generasi. Li Qiye menyaksikannya saat dia menginjakkan kaki di dalam. Kota yang makmur itu mempesona seperti anggur berkualitas. Penggarap akan tersesat dalam godaan kota ini dan tidak pernah melihat ke belakang. Mereka lebih memilih tersesat di dunia ini dan hidup layaknya raja. Jalanan dibangun dengan mempertimbangkan perang dan pertempuran. Itu sebabnya mereka cukup lebar untuk menemani puluhan gerbong secara paralel tanpa masalah. Yang cukup mengesankan, mereka memenuhi pejalan kaki. Mereka datang dari seluruh dunia. Seseorang akan benar-benar memperluas wawasannya hanya dengan mengamati orang. Ini mungkin tempat dengan kumpulan ras yang paling beragam, suku Buddha Surgawi, suku bertangan 8, suku Metalkin, suku Perunggu Abadi, suku Surgawi.
Itu juga memiliki barang dagangan terbanyak di seluruh dunia. Jika seseorang tidak dapat menemukan sesuatu di sini, mereka tidak akan dapat berlokasi di tempat lain. Itu sebabnya banyak pembudidaya kuat datang untuk mencari artefak yang mereka inginkan. Arrogance Enterprise juga memiliki cabang di sini. Ini mungkin salah satu toko terbesar di seluruh Immortal Lineage. Di luar toko-toko besar, ada pedagang kecil dan penjajah di mana-mana. Darah naga baru yang dimurnikan dengan Okto, lihatlah, ini pasti sesuai dengan waktu Anda. Pusaka keluarga, ubin harta karun dengan harga murah. Lihat, pil 8 harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh seorang suci yang berkarakter, hanya tersisa 1 botol untuk penawar tertinggi. Orang bisa mendengar para pedagang berteriak-teriak di jalanan. Para penggarap yang ingin membeli barang dengan harga murah atau anak muda tanpa uang menjelajahi daerah ini untuk mencari penawaran bagus. Tentu saja, tempat-tempat ini rumit dan penuh penipuan. Beberapa petani juga mencoba menjual barangnya sendiri. Mereka menemukan tempat terbuka dan duduk, menandai harga yang jelas atau menukar barang lainnya. Li Qiye memperhatikan para pedagang dan penggarap di sepanjang jalan dengan senyuman di wajahnya. Sensasi ini terlalu familiar. Dia sebenarnya menikmati pergi ke tempat-tempat seperti itu untuk mencari harta karun murah kapanpun dia punya waktu luang. Kali ini, dia ingin menjualnya. Dia mengambil sudut yang tidak mencolok dan duduk, mengeluarkan sebuah kotak kayu dan meletakkannya di depan sebelum bersandar ke dinding dan menutup matanya. Dia tidak repot-repot berteriak atau menyebutkan harganya. Sudut yang dipilihnya tampak sepi dibandingkan bagian kota lainnya, sebuah titik ketenangan di antara hiruk-pikuk gangguan. Dia hanya memikirkan satu pelanggan jadi dia akan menunggu di sini sampai waktunya tepat. Ada terlalu banyak penjual seperti dia di gang-gang ini sehingga hanya sedikit yang memperhatikan. Tentu saja, karena masanya yang besar, 1 atau 2 orang akan menganggap barangnya menarik. Apa yang kamu jual, teman? Seseorang datang dan bertanya. Harta yang tak ternilai harganya. Li Qiye menjawab tanpa membuka matanya. Sangat berharga. Orang tersebut menjadi tertarik dan memperhatikan dengan cermat. Ini sama sekali tidak terlihat tak ternilai harganya, setidaknya jika dilihat dari kotak kayu ini. Bolehkah kamu membukanya agar aku bisa melihatnya? Orang itu bertanya. Kamu tidak mampu mengaku. Li Qiye dengan malas berkata, matanya masih tertutup. Sikap ini membuat calon pembeli kesal. Ekspresinya memburuk, kata-kata yang berani. Saya ingin melihat harta apa yang Anda miliki sehingga saya tidak mampu membelinya. Pembelinya berstatus tinggi dan hanya keluar karena penasaran, tidak menyangka akan diperlakukan tidak hormat seperti itu. Li Qiye mengabaikannya dan mempertahankan postur yang sama. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, itu hanya kotak rusak. Pembeli itu terpesona dan tidak punya pilihan selain pergi. Kebebasan berdagang didorong di sini. Dia tidak bisa memaksa orang itu untuk menjual kotak kayu itu kepadanya meskipun itu tidak berharga, tidak ada yang berani menyerang seseorang di siang hari bolong di kota ini. Beberapa lagi datang kemudian. 1 atau 2 orang sebenarnya adalah ahli dengan visi yang tajam. Mereka dapat melihat bahwa kotak kayu ini istimewa. Mereka meminta untuk melihat ke dalam tetapi Li Qiye juga mengabaikan permintaan mereka. Sikapnya membuat calon pembeli kesal hingga terpaksa pergi. Jika ini bukan Sky Pass, orang-orang pasti sudah mencoba menghajarnya beberapa kali. Bagaimanapun, sikapnya benar-benar bertanya. Ini tidak menjadi masalah bagi Li Qiye. Dia hanya perlu menunggu 1 orang datang. Penangkapan jenis ini membutuhkan kesabaran. Ditambah lagi, dia yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Oh, kamu lagi. Suara yang menyenangkan terdengar hari ini. Li Qiye membuka matanya dan melihat gadis itu, Bai Jining. Dia tidak mengenakan baju besi hari ini, hanya pakaian kasual. Hal ini membuatnya tampak relatif lebih ramah namun tetap dewasa dan berpengalaman. Dia menutup matanya lagi setelah melihat sekilas. Cendekiawan hebat, apa yang kamu jual di sini? Dia ingat bagaimana bajingan ini menggodanya di dinding dan kemarahannya kembali. Bai Jining sedang libur tanpa misi apapun jadi dia berjalan-jalan di kota, tidak menyangka akan segera bertemu Li Qiye. Jalanan memang sempit untuk musuh. Tentu saja, dia tidak peduli dengan balasannya karena mereka berdua tidak memiliki peringatan yang nyata. Selain itu, Legiun juga tidak mengizinkan anggotanya melakukan balas dendam. Namun, saat dia melihatnya lagi,
rasa jengkel sebelumnya muncul kembali sehingga dia ingin mendapat balasan. Harta yang tak ternilai harganya. Dia mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kamu memiliki harta yang tak ternilai harganya. Benar-benar, dia tidak melihat hal seperti itu di dalam kotak kayu ini dan tidak percaya bahwa dia juga akan memilikinya. Iya, jawaban langsung. Bukalah supaya aku bisa melihat harta karunmu yang tak ternilai harganya. Dia merawat. Tidak perlu untuk itu, lagi pula kamu tidak mampu membelinya. Dia dengan malas berkata, kamu. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah cocok dengan orang ini. Perutnya kembali dipenuhi api. Katakan padaku apa itu, kita akan melihat berapa nilainya. Dia bertanya-tanya dan bertanya. Hanya buang-buang waktu. Dia menolak lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Nya membuat gelombang saat dia gemetar karena marah. Tidak ingin orang lain melihatnya. Mungkin tidak berguna. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum mengucapkannya. Dan, dia tersenyum, memutuskan untuk ikut bermain karena dia mulai bosan. Itu pasti barang curian. Matanya berbinar saat dia antusias, aku akan membiarkanmu memilikinya jika ini benar. Seolah-olah kamu tahu, pemilik aslinya harus ada di sini untuk menyampaikan kasusnya, jadi carilah mereka jika Anda ingin bermain. Dia dengan santai berkata, argumen ini meningkatkan semangatnya. Meskipun kekuatan mereka memiliki izin penuh di sini, perlindungan tersebut tidak diperbolehkan. Tanpa penuduh sebenarnya, dia hanya akan mengambil barangnya dengan cara yang tidak pantas. Terlebih lagi, dia tidak sedang bertugas resmi hari ini. Pergilah kalau kamu tidak punya siapa-siapa, berhentilah menggangguku karena aku sedang menunggu pembeli. Dia mewakili lengan bajunya. Kamu pikir aku akan pergi begitu saja karena kamu menyuruhku. Dia tidak menyerah dan duduk tidak jauh darinya. Ini menjadi sangat menarik. Dia bukanlah seorang yang sangat cantik atau apapun, tetapi masih terlihat cukup baik. Ini tentu saja menarik perhatian beberapa orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya pada gadis itu. Hanya memperhatikanmu. Jika Anda benar-benar mencuri barang tersebut, seseorang pada akhirnya akan datang mencarinya. Ditambah lagi, itu bisa saja palsu juga, saya tidak ingin Anda menipu siapapun. Dia menyombongkan diri sambil meletakkan dagunya di atas tangan. Dia hanya ingin mengganggunya karena dia tidak sedang bertugas, tidak ada yang menahannya. Itu alasan yang bagus untuk menatap. Kamu pasti naksir aku dan ingin melihat wajah tampanku seharian penuh. Iya, aku tahu aku tampan tapi jangan jatuh cinta terlalu dalam. Dia membalas. Omong kosong, pernahkah kamu bercermin sebelumnya? Kata, ganteng, pasti tidak tertulis di sana, mungkin kata, tak tahu malu. Dia menggonggong kembali sambil memerah. Saya pernah dan mendapati diri saya sangat tampan. Dia dengan santai berkata, sulit bagi gadis muda seperti dia untuk berdebat dengan seseorang yang tidak tahu malu dan berlidah tajam seperti Li Qiye. Jadi, jangan jatuh cinta padaku. Dia melihatnya. Menggodanya bukanlah ide buruk untuk menghabiskan waktu. Sangat narsis. Dia balas menatap. Li Qiye tertawa kecil dan kembali ke posisi tidurnya. Dia terus mengawasinya, ingin melihat tipu daya apa yang dia lakukan. Begitu saja, keduanya menjadi pasangan yang sangat aneh di jalan ini. Akhirnya, calon pembeli lain melihat kotak kayu Li Qiye dan bertanya, "Hei, apa yang kamu jual?" Dia sebelum menjawab dia sempat menjawab, itu barang curian, jangan dikoreksi karena kamu akan mendapat masalah. Pembeli beralih lalu kembali ke sana, berpikir bahwa keduanya aneh. Namun, hal-hal aneh terjadi di seluruh kota sehingga dia tidak ikut campur dan memutuskan untuk pergi. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri karena telah menarik pelanggan dan melirik ke arahnya, jangan berpikir untuk menjual apapun hari ini. Aku memperhatikanmu. Li Qiye tidak keberatan dengan hasutan tersebut. Beberapa saat kemudian, beberapa orang datang menanyakan kepadanya tentang kotak kayu tersebut. Sayangnya, dia kembali hal yang sama. Masing-masing keputusan kepala dan pergi. Proses ini berlangsung beberapa saat namun Li Qiye tidak menyetujuinya sama sekali. Reaksi terbesarnya adalah sesekali tertawa. Ini membingungkan dan membuatnya penasaran. Tampaknya olah dia tidak mengusir pelanggannya, tetapi lebih seperti melakukan bantuan, mengusir lalat. Hei, apakah kamu benar-benar mencoba menjual ini? Dia bertanya. Jelas saya sedang berusaha melakukannya.
Dia dengan santai berkata, lalu kenapa kamu tidak menjawabnya? Dia tetap curiga, berpikir bahwa Li Qiye tidak akan benar-benar menjawab pelanggannya meskipun dia tidak mengusir mereka. Karena mereka tidak mampu, sama seperti kamu, aku hanya membuang-buang napas. Li Qiye menjawab, kami akan melihat apa yang sedang kamu lakukan. Dia menelan amarahnya dan menjadi lebih bertekad untuk berlama-lama. Lebih banyak orang datang dan menyatakan ketertarikan mereka pada kotak tersebut. Li Qiye sebenarnya mengabaikan mereka kali ini seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan mereka. Kecurigaannya benar. Dia tidak mencoba menghentikan siapapun namun dia tetap mengabaikan mereka. Apa yang dia coba lakukan di sini? Aku di sini. Dia tiba-tiba mendengar suara yang mengganggu pikirannya. Seorang lelaki tua ada di depan Li Qiye sekarang. Perasaan yang sangat aneh melanda dirinya. Dia merasa seolah-olah lelaki tua itu ada di sana sepanjang waktu tetapi dia tidak bisa melihatnya. Dia mengenakan jubah katun yang dimaksudkan untuk musim dingin. Topinya hampir menutupi seluruh wajahnya. Dia tidak bisa melihat apapun karena gaya pakaiannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa keduanya telah bertemu sebelumnya di Myriad Lineage untuk sebuah transaksi. Li Qiye menceritakan sebuah kisah tentangnya. Itu bagus. Aku pikir kamu sudah mati. Li Qiye membuka matanya. Gadis itu menjadi tertarik pada percakapan. Li Qiye tidak peduli pada orang lain sampai orang tua ini. Aku ingin mati, tapi tidak bisa. Orang tua itu tidak siku. Baguslah jika kamu mati, aku akan membelikan petasan untuk pemakamanmu. Lihat, setidaknya masih ada seseorang yang cukup peduli padamu. Li Qiye tersenyum. Dan aku menghargainya. Orang tua itu tersedak. Sementara itu, gadis itu mengira keduanya tidak terdengar seperti teman, hanya kenalan. Secara keseluruhan, sikap mereka sangat membingungkan pendengar luar. Apakah itu benda itu? Orang tua itu memandangi kotak kayu itu. 3 helai daun, supaya kamu bisa mencium baunya. Begitulah caramu menemukan jalan ke sini, kan? Li Qiye tersenyum. Orang tua itu mendongak dan menatap Li Qiye untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Kamu memang memilikinya, begitu? Saya sudah lama mencari tetapi tidak dapat karena berbagai kendala. Kamu hanya memancing, jangan disebut mencari dalam waktu lama, kata Li Qiye. Apakah kamu ikannya? Atau mungkin Andalah nelayannya dan sayalah ikan yang ditangkapnya? Orang tua itu tersenyum. Li Qiye tertawa dan tidak berkomentar mengenai hal ini. Orang tua itu mengambil kotak kayu itu dan membukanya untuk dilihat. Sementara itu, leher Bai Jining tampak agak meregang. Dia sangat penasaran dengan apa yang disebut harta tak ternilai harganya ini. Dia berpikir bahwa Li Qiye tidak akan mampu menghasilkan sesuatu sebesar itu, setidaknya berdasarkan penampilannya. Orang tua itu melihat 3 daun di dalamnya, berwarna hijau. Aura agung menerpa wajahnya. Bai Jining juga merasa seolah-olah berada di dalam hutan kuno dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Namun, dia tidak melihat dengan baik sebelum mendengar bunyi letupan, lelaki tua itu menutup kotak itu dengan erat. Meski tidak bisa melihatnya dengan baik, auranya meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. 3 daun itu setara dengan 3 hutan dunia. Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya, apakah daun ketiga ini benar-benar tak ternilai harganya? Itu tidak terlihat seperti bahan yang menentukan abadi. Ini dia, daun ketiga ini benar. Saya akan membawanya kembali sehingga orang lain dapat melihat dan merayakan kabar baik ini. Orang tua itu mengangguk. Orang tua itu menyadari bahwa daun ini berasal dari pohon 3 abadi, tidak seperti Jining. Li Qiye mengeluarkan mereka untuk menariknya ke sini. Aku sedang menunggu pembayaranku. Li Qiye tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Atau lebih tepatnya, apa yang harus aku lakukan? Orang tua itu memandangnya. Sulit untuk diungkapkan. Li Qiye mengusap dagunya sebagai jawaban, bagaimana kalau ini? Apa yang kalian punya? Izinkan saya memilih sesuatu yang cocok agar saya tidak berlebihan, agar masuk akal. Saya cukup yakin Anda akan mencoba memeras kami. Orang tua itu tidak menahan diri. Aku sedikit malu dan tidak ingin melakukannya, tapi sekarang jika aku tidak melakukannya, aku akan mengecewakan diriku sendiri. Lagi pula, kalian sepertinya sudah memasang jaring ini terlalu lama dan jauh. Ikan seperti saya layak mendapatkan sesuatu yang manis untuk kemacetan, bukan? Li Qiye tersenyum. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Kami hanya berbicara tanpa bukti apapun,
mengapa Anda tidak datang ke tempat kami dan kami akan menghabiskan waktu di sana? Orang tua itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Kamu ingin pertarungan 3 lawan 1. Itu akan menjadi tempat terpencil, jadi apa yang akan saya lakukan jika Anda memutuskan untuk perairan saya? Mata Li Qiye menambahkan sambil menikmati. Kamu takut? Orang tua itu balas dendam. Tidak, kelompokmu yang seharusnya takut. Senyuman Li Qiye semakin lebar, kamu berada dalam posisi yang sulit saat ini, jadi memungkinkan kamu meluangkan waktu untuk berangkat bersamaku. Aku akan menjadi orang yang mengambil segalanya tanpa ampun. Benarkah? Mata lelaki tua itu diperkaya. Tentu, saya tidak keberatan menghadapi 3 sekaligus karena saya ingin melihat puncak dunia ini. Ditambah lagi, saya tidak perlu menahan diri dalam 3 dewa, tidak seperti kalian bertiga. Li Qiye tetap santai tapi kata-katanya cukup angkuh. Dia masih duduk di sana tanpa kedamaian tetapi Bai Jining merasa seolah-olah dia adalah penguasa seluruh dunia. Semua orang berbaring di samping kakinya seperti semut, termasuk nenek moyang dan kaisar. Dia hanya perlu menginjaknya untuk mencapai mereka semua. Dia merasa tercekik oleh perasaan aneh ini. Li Qiye telah berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Aku tetap abadi di 3 dewa, tapi kalian bertiga. Anggap saja kita seimbang, dunia ini tetap tidak akan berakhir dengan baik, kata Li Qiye. Orang tua itu tetap diam terhadap ancaman itu. Menurutmu hal seperti itu akan terjadi? Dia akhirnya tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Aku hanya menyukai sesuatu dan tidak meremehkanmu, aku tidak mendapat manfaat darinya atau merasa berhasil. Li Qiye balas tersenyum. Kami bukan targetmu, kata orang tua itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan transaksi ini. Li Qiye bertanya, lihatlah saya dan termostat saya yang tertahan, saya tidak memiliki sesuatu yang baik. Anda harus datang ke tempat kami untuk mereka. Kata orang tua itu, jadi kamu masih ingin aku mengunjungi tempatmu? Li Qiye tersenyum. Mengapa tidak? Kami tidak akan membiarkanmu datang ke sana dan pergi dengan tangan kosong. Orang tua itu langsung terdiam ramah, ditambah lagi, saya yakin Anda akan tetap mengarungi lautan bahkan tanpa transaksi ini, apakah saya salah di sini? Apakah saya pergi atau tidak adalah masalah yang berbeda? Tentu saja, perjalanannya juga bukan masalah besar. Li Qiye berkata, tetapi perlu diingat bahwa karena kejadian baru ini, kejadiannya sangat kacau dan akan lebih sulit, tidakkah menurut Anda tarifnya harus 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat dari tarif normal? Anda ingin menaikkan harga awal. Orang tua itu tidak menyukai ini. Tidak, tapi tarifnya harus 10 kali lipat dari biasanya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa sampai ke tempatmu? Li Qiye berterus terang. Apakah ada yang mengkonstitusikan bahwa kamu adalah seorang pedagang yang tidak punya hati? Kata lelaki tua itu tetapi tidak terlihat marah sama sekali. Tidak, kamu seharusnya berterima kasih kepadaku karena menawarkan kebaikan hanya dengan menaikkan tarif, sebenarnya pria paling baik di dunia. Saya yakin ada orang yang akan membayar lebih untuk apa yang saya tawarkan. Li Qiye tersenyum. Saya rasa tidak ada orang yang mampu membelinya. Orang tua itu tenang. Benar-benar, itu benar di masa lalu, tetapi sekarang, saya tahu bahwa beberapa orang akan sangat bersedia membayar harga setinggi langit. Li Qiye menambahkan. Orang tua itu tidak menjawab. Kamu mau berdagang dengan keberadaan itu? Target Anda, seharusnya adalah mereka. Orang tua itu akhirnya berkata. Tidak, mereka bukan targetku. Li Qiye terkekeh, tentu saja, saya akan menyapu bersih mereka di masa depan, tapi masih baik-baik saja untuk berbisnis dengan mereka sekarang. Aku meragukannya. Orang tua itu tidak mempercayainya. Kamu menganggapku terlalu tinggi, melebihi diriku sendiri. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Aku tidak terlalu memikirkanmu, hanya hati daomu. Itu memberi tahu saya semua yang perlu saya ketahui. Orang tua itu balas tersenyum. Itulah mengapa kalian bertiga memasang jaring lebar untuk menarikku, kata Li Qiye. Keluarga kamu juga melakukan hal yang sama, mencoba menangkap ikan besar juga. Jika tidak, Anda tidak akan datang kepada kami di masa lalu. Baiklah, kalau begitu aku harus menerima kekalahan ini. Li Qiye mengangguk, kamu memegang kata-kataku, aku akan membawanya ke tempatmu. Hampir melupakan sesuatu, kamu masih berhutang padaku karena melestarikan satu kegelapan untuk kalian bertiga, menyelamatkan kalian semua dari banyak masalah.
Li Qiye mengutarakan hal lain. Benar, tapi bukankah ini juga sangat bergizi untukmu? Orang tua itu mengakuinya. Punya hal lain yang seperti itu. Jika ya, maka negosiasinya akan sangat mudah. Faktanya, saya akan melakukannya secara gratis. Li Qiye tersenyum. Tidak ada ide. Jika kami bisa memberikan sesuatu seperti itu kepada Anda, hari ini tidak akan berantakan seperti ini. Orang tua itu tersenyum kecut. Sepertinya kamu tidak terlalu bisa diandalkan. Li Qiye membukakan matanya, ada sesuatu yang aku tidak mengerti, tidak ada dunia yang lebih tangguh dari 3 dewa, jadi mengapa hal-hal ini muncul? Saya tidak akan terkejut melihat mereka di 9 dunia tapi di sini. Itu tidak mungkin kecuali kalian semua mencari kematian. Sayangnya, memang demikian. Lelaki tua itu memasang ekspresi pahit, ya, kami sendiri yang menyebabkan ini. Kami hanya penasaran tapi tidak mengira kejahatan akan mengaku masuk. Anda tidak dapat ditempatkan di laut, kata Li Qiye. Benar, semuanya terjadi begitu cepat dan membuat kami lengah. Sebuah ledakan membuat kami pergi. Kami nyaris tidak bisa menekan satu sisi, tapi saya yakin masih ada beberapa yang berhasil masuk. Kata orang tua itu. Oleh karena itu ada ungkapan, seseorang mungkin bisa selamat dari perbuatan Tuhan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Li Qiye tersenyum, kamu hidup terlalu damai dan memutuskan untuk menonton semuanya. 3 dewa adalah dunia yang menekan yang memungkinkan penghuninya lolos dari begitu banyak konservasi dan kehancuran total. Sekarang, mereka semua tahu ada sepotong daging gemuk tepat di bawah dan mereka mengeluarkan air liur. Menurutmu mereka akan membiarkannya begitu saja? Itulah mengapa kami perlu perbaikan, menunggu Anda mengirimkannya. Kata orang tua itu. Satu kesalahan langkah hampir menghancurkan segalanya. Meski berhasil dihentikan, entitas jahat masih tetap masuk dan menjadi benih gangguan. Anda tahu bahwa dia sedang bergerak. Li Qiye mendengus. Ia bersembunyi dengan sangat baik. Namun hal ini tidak pernah berhenti, masih terus dilakukan secara diam-diam dan berdampak pada banyak orang. Lelaki tua itu dengan rasa putus asa berkata, saat kamu berdebat dengan kerabatnya, makhluk itu menjadi gelisah dan gelisah, mengira kita telah menemukan kekuatan. Itu sebabnya sekarang ini sedang bergerak, bukan berarti itu hal yang buruk. Benar, kalian belum bisa menginstalnya jadi ini bisa menjadi kesempatan bagus. Kamu menggunakan 3 dewa sebagai umpannya. Li Qiye tersenyum. Selama ada parit langit, ia hanya bisa menatap dan tidak makan. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Siapa yang tahu? Bagaimana, jika generasi mendatang tidak berharga? Saya percaya pada kekuatan Anda tetapi sayangnya, dunia tidak dapat mengatasinya, tertembus ke dalam 1 miliar lubang. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan rencana ini. Orang tua itu berkata, itu adalah sumber masalah selama masih ada. Ini sangat jahat, bahkan lebih menakutkan daripada yang Anda telan. Itu telah meracuni banyak orang meskipun kami terus-menerus waspada. Jika kita berhenti sejenak, semua penduduk akan tamat. Jadi disitulah saya datang untuk mengantarkan barang. Li Qiye tersenyum, Anda ingin menggunakan saya untuk memancingnya, maka kita akan melakukan serangan gabungan dari semua sisi untuk menghancurkannya. Ini kesempatan bagus untukmu juga karena kamu ingin pergi ke laut. Manfaatkan ini untuk berlatih, bukankah bagus memiliki lawan yang melakukan itu? Orang tua itu dengan tenang mengakuinya. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Pertama, saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dan kedua, kalian bertiga sudah lama mencari tetapi tidak berhasil. Bagaimana aku bisa memancingnya secepat itu? Tidak mungkin. Menurut pendapat saya, tetaplah lebih berhati-hati. Ini mungkin umpan untuk mengalihkan perhatian Anda. Bagaimana jika muncul seseorang dari mana dan membuat Anda lengah, dan membunuh salah satu dari Anda dalam proses? Mungkin. Orang tua itu mengangguk, kita tidak bisa menilainya dengan menggunakan kebijaksanaan konvensional. Kehati-hatian diperlukan. Ini mungkin hanya upaya pencarian bakat juga. Yah, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Li Qiye berkata, saya akan mengirimkan barang-barang tersebut karena laut memang merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Bagaimanapun, sudah waktunya bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya. Namun, saya tidak akan berhenti di sini dan membuang waktu bersama Anda semua dan akan pergi setelah masalah ini.
Sementara itu, Bai Jining meletakkan dagunya di atas tangannya, mendengarkan semuanya. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama dengannya tetapi dia tidak mengerti apapun. Namun, dia merasa seolah-olah mereka berada di atas awan sementara dia menjadi seekor semut di tanah. Untuk ekspedisi, orang tua itu bertanya, itu adalah sesuatu yang layak untuk direnungkan jika saya dapat mengambil langkah berikutnya. Li Qiye berkata, itu tergantung masalahnya. Ah, kamu masih belum mengambil keputusan. Pernahkah Anda memikirkan situasi setelah ekspedisi? Kata orang tua itu. Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan dengan matang saat itu? Li Qiye bertanya. Kami tidak menyukai Anda dan memiliki tujuan yang berbeda. Terlebih lagi, kami cukup beruntung memiliki 3 dewa. Saya tidak akan menyangkal kemampuan Anda tetapi bahkan jika Anda menang, apakah Anda sudah memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Kata orang tua itu. Hal yang saya inginkan sangat sederhana. Dia tersedak. Aku percaya kamu. Orang tua itu mengangguk, tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak sebebas yang Anda bayangkan. Anda tidak dapat meninggalkan dunia Anda dan menjadi belenggu terbesar Anda. Jika tidak, Anda tidak akan berusaha keras mengumpulkan item dan mengkonsolidasikan lebih banyak kekuatan. Ini jelas untuk diri Anda sendiri, tetapi lebih dari itu, dunia Anda. Tidak ada penyelamat tapi penjaga memang ada. Orang tua itu menatap lurus ke arah Li Qiye, di mana penjaga duniamu saat kamu pergi. Yang paling penting, jika surga hancur setelah pertempuran terakhir Anda, akibatnya akan sangat suram bagi dunia tanpa pembelaan. Itu sebabnya kamu belum mengambil keputusan. Saya yakin Anda sudah memikirkan garis besarnya tetapi ini belum waktunya. Mengambil langkah selanjutnya untuk Anda mungkin tidak berarti segera memulai ekspedisi. Itulah mengapa kamu ingin meminjam kekuatanku. Li Qiye mendengus. Saya ingin melihat Anda mengambil langkah selanjutnya. Anda telah mengumpulkannya sejak lama. Ditambah lagi, tidak ada tempat lain yang lebih cocok untuk melakukan hal tersebut selain lautan ini. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, lakukanlah di sana. Itukah alasan kamu datang? Ya, Li Qiye tidak menyangkal janjinya. Berkeliaran saja di laut sebentar, sebaiknya kami bekerja sama karena pihak kami kekurangan tenaga. Orang tua itu mengundang. Di dalam gaya kami berbeda. Li Qiye menggelengkan kepalanya, apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu berdiri di ujung tanduk? Sebenarnya, kami tidak menang saat itu. Orang tua itu tersenyum, konsekuensinya lebih berat daripada imajinasi kami, jadi kami berhenti. Jadi persiapanmu tidak memadai, hatimu tidak siap. Li Qiye mendengus. Orang tua itu memandangnya dan berkata, kamu adalah orang paling aneh yang pernah kami temui. Meskipun Anda tidak mau, Anda benar-benar akan melakukannya, tidak peduli dengan apapun. Hatimu lebih dingin dari tuan manapun. Tapi, sepertinya kamu masih belum bisa menjatuhkannya jadi kamu lebih memilih menarik seluruh dunia ke atas. Mengapa tidak? Kemanapun aku pergi, disitulah duniaku berada, di hatiku. Li Qiye tersenyum, itulah alasannya, jangan mengekstraksi tekadku. Aku akan bertarung di pertarungan terakhir tanpa melihat ke belakang. Ya, orang tua itu menghela nafas, meskipun kami tidak menang, kami masih memiliki peluang tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali. Kami hanya berbeda. Li Qiye menambahkan, menurut pendapat saya, menyerang adalah pertahanan terbaik. Jika ada yang berani melewati batas saya akan melakukan perlawanan ke sarangnya. Sesederhana itu. Saya sudah sampai. Orang tua itu mengangguk, setelah Anda memiliki metode substitusi, saat itulah ekspedisi Anda akan dimulai. Surga yang jahat dan aku, mungkin kita bisa hidup berdampingan, tidak satupun dari kita harus mati. Namun, semua iblis itu, mereka harus mati. Mata Li Qiye menjadi tajam setelah menyatakan hal ini. Bai Jining kehilangan kendali atas tubuhnya dan merasa terganggu saat dia melihat ini. Tatapan tajamnya bisa membunuh para dewa tanpa kesulitan. Bai Jining membeku meskipun benda itu tidak diarahkan padanya. Akibatnya, dia merasa tidak berarti dan sepele. Baiklah, nadanya begitu kamu mengambil langkah berikutnya, mereka akan mencoba memanjangmu demi ketenangan pikiran. Orang tua itu memikirkan sebelum memberitahu Li Qiye. Seolah-olah kita bisa melarikan diri dengan tidak bergerak maju, tidak ada orang yang seberuntung itu. 3 dewa mendesak tidak seperti tempat lain tetapi menurut Anda berapa lama lagi ini akan bertahan?
Mungkin itu menjadi sasarannya sekarang. Li Qiye tersenyum. Kamu benar. Lagi pula itu adalah kesalahan kami karena mengundang keserakahan ini. Orang tua itu mengangguk. Ini sebenarnya hanya masalah waktu. Makhluk yang kelaparan memiliki indera penciuman yang luar biasa sehingga mereka akan menemukan tempat ini suatu hari nanti. Itu cukup untuk mengisi perut mereka, kata Li Qiye. Benar, itu sebabnya tidak ada yang bisa melarikan diri, baik kamu maupun aku. Orang tua itu menerima kenyataan pahit. Satu-satunya cara bertarung sampai mati, jika tidak, keadaan ini akan selalu sama. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Li Qiye berkata dengan serius. Apa yang terjadi jika seseorang memperoleh kemenangan? Mereka hanya akan menggantinya, ini adalah siklus tanpa akhir. Orang tua itu tersenyum. Saya sudah menceritakan kisah lama ini kepada orang-orang sebelumnya. Seorang pejuang membunuh seekor naga hanya untuk mengetahui bahwa naga itu dulunya adalah seorang pejuang yang hebat. Namun, hati Dao saya tidak bisa dipatahkan. Aku, seorang pembunuh naga, bukan seseorang yang akan berubah menjadi naga. Kata Li Qiye. Mata lelaki tua itu menjadi dalam, cukup luas untuk mencakup 3 dewa. Semuanya terkecil setitik debu di matanya. Rupanya ini adalah upaya untuk membaca masa depan Li Qiye. Aku seharusnya percaya padamu. Mungkin suatu hari nanti Anda akan mampu melakukannya. Dia akhirnya berkata, tidak, jangan percaya padaku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Apakah kamu seorang pembunuh naga? Atau keberadaan lain, seperti penduduk desa atau orang suci? Tidak ada hal baik yang didapat dari menjadi orang suci. Kata orang tua itu. Siapa sebenarnya yang memiliki akhir yang baik di jalan ini? Bukan seorang pun. Bahkan penduduk desa harus mempersembahkan korban. Li Qiye tersenyum. Mungkin menjadi manusia fana adalah yang terbaik. Serangga musim panas tidak khawatir dengan dinginnya musim dingin. Orang tua itu sedikit menjadi emosional. Bagaimana mungkin kamu bertahan menjadi serangga? Jika tidak, setidaknya cobalah. Siapa yang peduli dengan apa yang memikirkan dunia? Kata Li Qiye. Orang tua itu terkekeh, yah, dari segi sejarah, kamu dan aku hanyalah setitik debu. Kita akan menghilang di tengah hujan. Tidak, dunia akan tetap ada bersamaku. Li Qiye mengungkapkan senyuman yang luar biasa. Kami lebih rendah darimu dalam hal ini. Orang tua itu tenang. Karena kamu adalah orang suci. Ada hal-hal yang tidak dapat Anda lepaskan dan hal itu menghambat Anda, kata Li Qiye. Mungkin tidak perlu memikirkan hal-hal yang masih begitu jauh. Memperbaiki tembok saja sudah cukup, dan mungkin mendapatkan ketenangan di masa tua kita. Itu sempurna. Jawab orang tua itu. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika Anda benar-benar dapat mempertahankan mentalitas ini dan melepaskannya, maka hal itu mungkin terjadi. Tapi menurutku kamu tidak bisa melakukannya. Li Qiye tersenyum. Akan ada orang-orang setelah kita yang akan mengambil alih beban kita. Lelaki tua itu mempunyai pemandangan mendalam ke masa depan. Saya harap Anda akan memiliki penerus yang hebat. Sayangnya, saya mungkin tidak akan melihatnya, jaraknya terlalu jauh. Li Qiye tersenyum. Kedengarannya pesimis. Orang tua itu tenang. Benarkah? Grup Anda belum bisa melepaskannya setelah bertahun-tahun. Suatu hari, mungkin ada yang akan mencapai tinggi badan Anda, tetapi akan menjadi apa mereka? Pembunuh naga, atau orang suci? Li Qiye mendengus. Mata menjadi serius saat dia menatap lurus ke arah lelaki tua itu dan menenangkan, kultivasi tidak penting di level kita, Dao hati adalah tempat yang seharusnya ditekankan. Khawatir tentang siapa mereka kelak. Mari kita selesaikan masalah ini. Orang tua itu tersenyum dan kecewa. Baiklah, ini bukan 3 dunia abadi milikku. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Li Qiye menjawab. Ayo segera bergerak, kita membutuhkan barangnya segera. Kata lelaki tua itu. Jangan terburu-buru. Kamu sudah menunggu begitu lama, apalagi menunggu lagi. Li Qiye memotongnya. Baiklah, kami akan menunggumu di laut. Nanti kamu akan tahu cara menemukan kami. Orang tua itu tersenyum dan menjadi semakin halus sebelum menghilang sama sekali. Kemana dia pergi? Jining kaget melihat lelaki tua itu tampak menyatu dengan ruang. Dia pergi. Li Qiye bangkit dan menggeliat, bersiap untuk pergi. Kenapa kamu mengikutiku? Dia tidak pergi jauh sebelum berhenti untuk tersenyum padanya.
Siapa bilang aku mengikutimu? Dia menghindarinya sebelum menjawab, kami kebetulan berjalan ke arah yang sama. Skypass juga bukan milikmu jadi aku punya hak untuk berjalan di jalan ini. Untuk beberapa alasan aneh, suaranya dipenuhi rasa takut. Dia sedikit takut padanya. Sekarang setelah melihatnya sebelumnya, dia masih sama seperti biasanya, hanyalah pria biasa. Tapi sekarang, dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang purba. Ada perasaan bahaya yang mengancam. Masuk akal. Li Qiye tertawa kecil dan tidak disukai. Dia mengumpulkan keberanian entah dari mana, mungkin didorong oleh rasa ingin mengetahuinya tentang Li Qiye. Siapa itu tadi? Dia berkata dengan lembut. Eksistensi terkuat di duniamu. Li Qiye kembali menatap gadis itu dan berkata, omong kosong. Dia bercanda. Meski begitu, volume suaranya kali ini jauh lebih pelan dibandingkan tampilan penghinaan dan ketidakpercayaannya sebelumnya. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya. Li Qiye tersenyum. Semua orang tahu bahwa saat ini, Luminous Master adalah yang terkuat. Orang itu bukan dia. Dia membeku sambil berpikir. Luminous Master hanyalah seekor semut atau setitik debu. Li Qiye berkomentar. Set. Dia sangat ketakutan setelah mendengar ini dan memberi isyarat dengan jari di bibir, kamu akan kehilangan akal jika ada orang lain yang mendengar komentar ini. Apakah ini serius? Li Qiye mendengus. Saya tidak main-main. Luminous Master dikagumi oleh semua orang. Penghinaan Anda sebelumnya akan menjadikan Anda musuh publik nomor 1. Bai Jining mendekat dan berbisik. Ini memang benar. Luminous Master memiliki banyak pengikut dan pengagum di silsilah abadi. Mereka tidak akan memaafkan Li Qiye karena telah menghinanya. Sekelompok idiot. Li Qiye menenangkan. Apakah kamu lelah hidup? Ditambah lagi, Luminous Master dan Anda mungkin tidak memiliki gangguan apapun, mengapa Anda perlu menghinanya? Sekali lagi, saya hanya mengatakan kebenaran. Haruskah aku memuji dia sebagai yang terkuat seperti yang lainnya? Kata Li Qiye. Dia yang terkuat, kata Jin Ning. Dia tidak bermaksud tidak masuk akal. Mayoritas akan memberikan jawaban yang sama ketika ditanya siapa yang terkuat saat ini di silsilah abadi. Ini tampak logis karena dia adalah orang pertama yang menjadi nenek moyang di generasi ini, benar-benar tak terduga dan kekuatan tak tertandingi. Li Qiye tidak repot-repot mengoreksinya kali ini, hanya menunjukkan senyuman tipis. Mengapa Anda tersenyum? Dia tidak puas dengan sikapnya. Seekor katak hanya menghitung langit itu sebesar mulut sumur. Li Qiye menjawab, jadi, seberapa besar langitmu? Dia membalas, marah. Tanpa batas, melebihi imajinasimu sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Li Qiye berkata dengan santai. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bodoh? Dia menyorotinya sebagai tanggapan. Aku tidak mengatakan itu, meskipun aku akan mempercayaimu jika kamu mengatakan bahwa kamu bodoh. Li Qiye menjawab, Anda. Dia hampir muntah darah karena marah dan memantulkannya lagi. Sayangnya, dia mengabaikannya dan berjalan santai di jalan. Komandanmu adalah Tai Yingxi, kan? Li Qiye tiba-tiba bertanya. Ya dan, dia berkata dengan marah. Tidak ada apa-apa. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Li Qiye menjawab. Sikap ini membuatnya bersedia. Dia memperlakukannya seperti pelayan yang siap dipanggil. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku bukan pelayanmu atau apapun. Dia berkata. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menemuinya. Li Qiye tidak keberatan. Kamu pikir kamu adalah nenek-nenek moyang. Tidak sembarang orang bisa datang dan melihat perintah kami. Dia sedang dilindungi sekarang. Hanya sedikit yang benar-benar bisa bertemu dengannya. Dia berkata, tidak masalah, aku akan mengunjunginya. Li Qiye menambahkan, kamu pasti sudah gila. Skypass tidak sama seperti sebelumnya, jika Anda melakukan hal bodoh, pasukan kami akan mengepung Anda. Dan aku akan memperingatkanmu sekarang, rasanya tidak enak kalau begitu. Dia memberinya pemandangan. Samping. Saya mendengar bahwa pasukan Anda adalah yang terkuat di silsilah abadi. Mari kita lihat seberapa kuatnya. Dia menjawab. Petik 2. Dia menjawab. Mengapa kamu ingin bertemu dengan komandan kami? Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Hanya ingin ngobrol sebentar di sini. Li Qiye menjawab. Bai Jining tidak tahu apakah Li Qiye gila atau hanya egois, tidak sembarang orang bisa bertemu dengan perintahnya. Sikap acuh tak acuhnya terhadap semua ini terlalu arogan.
Kamu gila jika berpikir kamu bisa pergi kemanapun kamu mau di Skypass. Dia berkata dengan tajam. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Komandan kami akan muncul dalam beberapa hari. Dia tidak tahu mengapa dia ingin membantu, ada komunikasi besar dengan banyak tamu. Mungkin saya bisa memberi Anda tempat duduk sehingga Anda bisa bertemu dengan komandan kami. Dia segera memikirkan tindakan yang berpotensi bodoh. Untuk menegaskan orang asing ke alam. Dia tidak akan mampu menangani konsekuensinya jika terjadi sesuatu. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengambil kembali. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya saat ini. Kedengarannya bagus. Li Qiye mengangguk dan menerima saran itu. Sikapnya yang biasa-biasa saja membuatnya marah. Apakah dia tidak tahu bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan kebaikan ini? Jangan menimbulkan masalah atau aku akan menjadi orang pertama yang melemparkanmu. Dia penuh gigi. Dia menjawab dengan senyuman yang sama. Mereka telah berjalan beberapa saat dan kebetulan menemukan sebuah toko dengan etalase. Dia tidak terlalu peduli tetapi isi toko itu membuatnya berhenti sejenak. Dia berjalan beberapa langkah ke depan sebelum memperhatikan dan berhenti untuk melihat gadis yang kebingungan itu. Ayo masuk. Li Qiye membuka pintu dan disambut oleh seorang pekerja yang antusias. Jining mendapatkan kembali akalnya dan juga mengikuti. Keduanya berada di sebelah etalase sekarang. Itu tidak buruk. Li Qiye tahu bahwa benda yang mencuri perhatiannya tetap ada. Para tamu yang ramah, Anda memiliki penglihatan yang tajam. Ukiran ini berbentuk budalan Kavatara. Penjaga toko kami telah mengidentifikasinya sebagai barang asli. Pekerja itu memberi tahu keduanya. Aku menyadarinya. Jining melompat masuk. Benda di etalase adalah patung Buddha kayu, berukuran kecil, dan memiliki senyuman manis, terlihat cukup penyayang. Budalan Kavatara. Li Qiye tertawa kecil sambil melihatnya. Ya, pekerja itu berkata, itu telah ditekan oleh seni Buddha dan mampu mengusir kejahatan dan mengusir iblis. Itu mungkin datang dari Sang Buddha sendiri, barang yang sangat bagus. Budalan Kavatara adalah nenek moyang dalam silsilah abadi, salah satu dari sedikit yang tidak memiliki gelar resmi. Dia memulai sebuah kuil dengan nama yang sama pada awalnya. Ini akhirnya menjadi keseluruhan sistem. Untuk jangka waktu yang lama, beberapa orang mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menyaingi Desolate Sein dalam hal mencerahkan dan menyelamatkan masyarakat. Ajaran Budanya mempengaruhi banyak generasi dalam sejarah. Pasti bermutu tinggi. Li Qiye mengangguk. Itu jelas dipromosikan oleh majikan sebelumnya, berkilau dan bersih. Apakah kamu ingin membelinya? Pekerja itu bertanya. Ya, Li Qiye tersenyum, tidak peduli untuk melihat harganya. Kamu gila. Jining terkejut dan menunjuk ke plakat harga di bawah, harganya 300.000 batu abadi. Reaksinya memang beralasan. Ini adalah jumlah yang sangat besar baginya, bukan sesuatu yang berani dia impikan. Dia pikir dia tidak melihat harganya. Oh. Tidak apa-apa. Li Qiye melirik ke arah plakat itu dan masih tidak peduli. Jining tercengang. Belum lagi para pecinta biasa, bahkan penerus atau pangeran sistem pun tidak akan mampu menghasilkan jumlah sebesar itu dalam sekali jalan. Namun, Li Qiye bertindak seolah-olah dia hanya membayar 3 kerikil yang ditemukan di jalan. Amitabha. Tepat ketika Li Qiye hendak meraih patung Buddha kayu itu, benang kumis melingkari lengannya untuk menghentikannya. Dua pemuda berdiri di sana sekarang, keduanya mengenakan jubah biksu pemula dan memiliki titik-titik yang rapi di dahi mereka. Mereka memiliki cahaya terang di belakang kepala mereka, tampak seperti dua Buddha kecil. Jubah mereka yang sederhana namun tetap bersinar, membuat mereka tampak terbebas dari setitik debu pun. Mereka terlihat sangat mirip, orang akan dengan mudah salah mengira mereka kembar. Ada perbedaan yang mencolok, yang di sebelah kiri memiliki lengan yang panjang sedangkan yang di sebelah kanan memiliki telapak tangan yang besar. Orang yang menggunakan kumis untuk menghentikan Li Qiye adalah biksu kiri. Amitabha, dermawan, ukiran kayu ini terhubung dengan kita melalui takdir. Yang kiri menyatukan kedua telapak tangan dan memberi tahu Li Qiye. Apa hubungannya denganku? Li Qiye tampak sedikit kesal. Di sisi lain, Jining merasa gugup dan buru-buru menarik lengan bajunya sambil berbisik, jangan berdebat dengan mereka. Li Qiye tersenyum pada Jining dan berkata, mengapa tidak? Apakah mereka akan memakanku? Dia tidak menahan suaranya saat dia berkedip dalam upaya sia-sia untuk menghentikan. Mereka adalah sahabat Bright King Buddha, jangan bersaing dengan mereka.
Dia berbisik. Terus, saya tidak peduli jika Bright King Buddha ada di sini secara langsung. Li Qiye menolak. Dia menjadi takut, tidak ingin dia mengundang masalah yang tidak perlu yang mungkin berakhir dengan kematian. Ekspresi kedua biksu itu berubah setelah mendengar ini. Mereka adalah pelayan Bright King Buddha, yang dikenal sebagai Bright King Left Child dan Bright King Right Child. Bright King Buddha sangat megah dalam silsilah abadi selain karena kekuatannya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang yang mencapai kesempurnaan abadi atau berada di level puncak. Secara keseluruhan, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia bergabung dengan Akademi Cahaya dan menjadi siswa terkuat di Bank Barat selain menjadi kepala biara kuil Lankavatara, yang terbesar di dunia. Status terakhir ini jauh lebih bergengsi daripada yang pertama, membuatnya mendapatkan rasa hormat dari banyak sistem. Keduanya adalah pelayan langsungnya dan selalu melayaninya. Dengan demikian, mereka juga dihormati oleh orang lain. Saat ini, ketidakpedulian Li Qiye terhadap mereka dan juga penghinaan terhadap tuan mereka membuat ekspresi mereka berubah. Amitabha. Keduanya mempertemukan kedua telapak tangan secara bersamaan. Dermawan, Buddha kayu ini diukir oleh nenek-nenek moyang kami jadi kami ingin membawa kembali ke kuil kami. Tolong bantu kami. Kata yang benar. Wajar jika ukiran kayu tersebut berasal dari nenek moyang mereka, tidak masalah jika mereka ingin membawa kembali ke kuil mereka. Jining menatap Li Qiye lebih jauh, menyuruhnya meninggalkan ukiran ini. Mereka tidak perlu menyinggung Bright King Buddha dan kuilnya. Kuil khusus ini memiliki banyak pemuja di silsilah abadi. Bright King Buddha secara alami sangat berpengaruh sebagai kepala biara. Itu tidak ada hubungannya denganku. Li Qiye mengabaikannya dan berkata, ini hanya sebuah transaksi, memberi tahu orang lain tentang nasib Buddhis. Keduanya belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Bersikap tidak menghormati para biksu adalah satu hal, tetapi kita perlu mengukur kemampuan mereka dalam melawan seluruh agama. Sobat, berapa harga ukiran ini? Biksu kiri bertanya kepada pekerja itu. 300.000 batu abadi, tapi tentu saja, penawar tertinggi akan mengambilnya. Pekerja dapat mengetahui bahwa kedua kelompok ini menginginkan ukiran tersebut bagaimana caranya. Oleh karena itu, dia mendorong persaingan. Saya akan membayar 400.000. Anak yang tepat langsung berkata. Saya mengerti, saya mengerti. Pekerja itu menjadi bersemangat melihat tampilan yang murah hati itu dan tersenyum kecut pada Li Qiye yang memegang ukiran itu. Tuan, biksu terhormat ini menawarkan 400.000, ya, apakah Anda masih menginginkan ukiran itu? 1 juta. Li Qiye mengelus ukiran itu dan berkata dengan datar. Akibatnya, kedua biksu itu menjadi kesal. 1.100.000. Yang kanan melawan. Mereka tidak bisa seberani Li Qiye dan harganya lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, mereka mampu mengeluarkan uang mengingat status mereka, tetapi 1 juta batu abadi adalah jumlah yang besar. 5 juta. Li Qiye menjawab tanpa memeras mata. 5 juta. Jining tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. 5 juta. Pekerja itu juga kaget. Dia telah melihat banyak pelanggan tetapi tidak menaikkan harga sebanyak itu. Li Qiye sepertinya memberi tahu semua orang bahwa uang bukanlah masalah. Kedua biksu tersebut menganggap hal ini sangat konfrontatif, bahkan mencapai 5 kali lebih tinggi. Kami menawar 5. Mereka berdua rahasia gigi setelah ragu-ragu. 10 juta. Namun, Li Qiye dengan santai menyela mereka dengan tawaran lain. Keduanya tidak punya pilihan selain menelan kata-kata mereka, wajahnya memerah setelahnya dan tidak bisa berkata-kata. Kamu gila. Bai Jining menjadi pucat. Barang ini hanya bernilai 300.000 tetapi kesepakatan ini sekarang menjadi 10 juta sungguh tidak masuk akal. Pekerja yang terkejut mengira bahwa ini adalah pelanggan sekali dalam 100 tahun. Menggandakan harga saja sudah cukup. Orang ini membawa ke tingkat yang baru seolah-olah dia takut mengeluarkan uang terlalu sedikit. Kedua biksu itu saling bertukar pandang. Jumlah ini cukup besar sehingga menjadikannya sangat sulit sekarang. Mereka lalu melihat ukiran di tangan Li Qiye. Mereka dapat melihat bahwa itu tidaklah sederhana karena mereka memiliki wawasan yang tajam setelah mengikuti guru mereka begitu lama. Terlebih lagi, mereka sendiri adalah tuan. Ukiran ini memiliki kedekatan dengan Buddha yang luar biasa dan mungkin memang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka tidak sepenuhnya yakin tentang hal ini tetapi ukiran itu pasti bernilai lebih dari 300.000 batu.
10 juta batu adalah cerita yang berbeda. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu dan bertanya-tanya. Inti permasalahannya adalah asal-muasalnya. Nilainya sangat berbeda tergantung apakah itu berasal dari nenek moyang mereka atau tidak. Mereka akhirnya mengambil keputusan sambil menatap ukiran itu, meski dengan enggan, dan siap menawar lagi. 50 juta. Namun, Li Qiye mengajukan tawaran sebelum mereka dapat berbicara. 50 juta. Pekerja itu berteriak. Penjaga toko memperhatikan dan berlari ke arahnya juga. Kamu, ini bukan permainan. Kaki Jining gemetar saat dia menarik lengan bajunya dan berbisik. 100 juta. Dia menanggapinya dengan kenaikan gaji lagi tanpa alasan. Petik 2 titik. Aku. Jining tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Pekerja itu hampir pingsan dan bersandar pada penjaga toko. Penjaga toko yang berpengalaman juga menganggap hal ini luar biasa. Li Qiye akhirnya menawar 100 juta batu untuk sebuah barang seharga 300 ribu. Ditambah lagi, dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan kompetitornya dan hanya menaikkan harganya sendirian. Tidak ada yang pernah melihat seseorang menawar dirinya sendiri sebelumnya karena itu tidak masuk akal. Hanya orang idiot yang akan melakukannya dan mereka bertemu hari ini. Ekspresi para biksu jelek. Pertama, mari kita lihat apakah mereka mampu membelanjakan atau tidak, menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli patung Buddha kayu. Tidaklah sepadan. Itu bukanlah harta karun tertinggi. Ahem, Tuan, Anda yakin menginginkan ukiran ini? Penjaga toko berdeham dan merasa skeptis. Bersambung.